Sudah sepekan lebih Kapten Philips disandra oleh kelompok Egyanus Kogoya. Tim gabungan TNI Polri masih terus melakukan pengejaran terhadap kelompok pimpinan Egyanus Kogoya tersebut. Sehari sebelumnya, tim TNI Polri telah berhasil melakukan olah TKP terkait pembakaran pesawat Susi Air berjenis Pilatus PC-6 Turboporter di Bandara Baro. Tim yang dipimpin Kombes Faisal tersebut telah berhasil mengidentifikasi sisa bangkai pesawat dan telah mengamankan runway Bandara Baro agar siap melayani penerbangan. Sejauh ini tim TNI Polri masih melakukan pendekatan kepada kelompok Egyanus Kogoya melalui tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah daerah. Namun TNI Polri melalui Pangdam 17 Cendrawasih selaku penanggung jawab keamanan di Tanah Papua mengungkapkan perkembangan terakhir pencarian pilot pesawat Susi Air yang disandra oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya dengan permintaan agar Indonesia mengakui kemerdekaan Papua, bahwa sampai saat ini pihaknya masih melakukan negosiasi dengan pihak kelompok Egyanus Kogoya dibantu dengan tokoh masyarakat, tokoh agama bekerja sama dengan pemerintah setempat. Namun semuanya memiliki tenggat waktu atau batas waktu sehingga TNI Polri sudah menyiapkan skenario penegakan hukum dengan membentuk tim gabungan yang dipimpin oleh Danrem 172 PWY Brigjen J.O. Sembiring dibantu tim Damai Kartens yang dipimpin oleh Direskrim Polda Papua Kombes Faisal untuk melakukan tindakan tegas, terukur, terpilih, dan terarah dalam melakukan penegakan hukum terhadap kelompok Egyanus Kogoya tersebut. Selamat sore, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu. Teman-teman wartawan sekalian, pada kesempatan ini saya selaku Pangdam 17 Cendrawasih sebagai upaya untuk kita melakukan transparansi dari tanggung jawab saya selaku penanggung jawab keamanan di wilayah Papua ini, saya perlu menyampaikan hal-hal yang kiranya perlu diketahui oleh publik tentang penanganan terhadap pilot New Zealand, saudara Philips Martin, yang saat ini masih ditahan keberadaannya oleh kelompok Egyanus Kogoya. Yang pertama, bahwa sampai dengan saat ini upaya yang dilakukan terhadap penyelamatan Philips Martin ini masih dilakukan pendekatan dialog, soft approach, yang dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah daerah Kabupaten Duga. Namun dalam hal ini, mengingat waktu sudah berjalan beberapa hari, kami dari aparat keamanan TNI Polri juga punya standar operasi yang harus kita jalankan dalam upaya penegakan hukum agar persoalan ini tidak berlarut, yaitu ada batas waktunya. Saya tidak bisa putuskan atau sampaikan batas waktunya di sini karena ini adalah merupakan suatu hal yang harus kita rahasiakan. Tetapi saya sampaikan bahwa apabila itu tiba waktunya, maka TNI Polri akan melaksanakan tindakan penegakan hukum secara terukur dan terpilih serta terarah. Kita sudah siap, segala prajurit, baik anggota TNI maupun anggota Polri, terpilih dan terseleksi dan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, terpilih, terukur, dan terarah. Kita sudah bekali dan kita sudah berikan arahan-arahan hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Antara lain penegakan hak asasi manusia. Jadi jangan diragukan apabila nanti tindakan ini dilakukan, kita keluar dari rambu-rambu hak asasi manusia. Saya selaku Pangdam 17 Cendrawasih sudah menunjuk Danrem 172 sebagai Danpola Ops TNI untuk memimpin pelaksanaan operasi ini dan berkolaborasi, bersinergi dengan Satgas Damai Kartens yang dipimpin oleh Kombes Faisal. Secara teknis dan taktis sudah dipersiapkan. Nanti saya persilakan Danrem 172 apabila ada pertanyaan yang bersifatnya teknis
bisa menjelaskan. Yang selanjutnya, kegiatan kita ini juga, kegiatan dalam rangka penegakan hukum ini, juga kami melakukan koordinasi dan komunikasi dengan staf kedutaan dari New Zealand. Sampai saat ini komunikasi berjalan baik dan beliau, Wakil Duta Besar New Zealand, sangat mendukung apa yang dilakukan oleh TNI Polri dalam usaha penegakan hukum ini. Namun, upaya penyelamatan nyawa dari pilot Smart Martin ini adalah menjadi prioritas utama. Pangdam 17 Cendrawasih mengungkapkan bahwa tim ini akan mengutamakan hak asasi manusia dalam penegakan hukum dan yang paling utama yakni penyelamatan nyawa pilot Philip Martins berkebangsaan Selandia Baru. Dan Rem 172 PWY Brigjen Jo Sembiring tegas menyebut bahwa operasi kali ini semua sumber daya TNI dan Polri bahkan BIN serta beberapa korps dan satuan yang bertugas di Papua dikerahkan untuk operasi pembebasan Kapten Philip Martin asal Selandia Baru. Ia mengungkapkan juga bahwa Bandara Paro sudah dibersihkan dan dapat melayani penerbangan. Nah, yang pertama, kita mengerahkan semua potensi dan sumber daya yang ada. TNI, semua sumber daya kita kerahkan, Polri juga semua sumber daya kita kerahkan. Kita juga berkoordinasi dengan jajaran BIN, juga kita dibantu dengan semua korps yang ada di beroperasi di Papua. Yang pasti yang pertama, rekan-rekan kita dari Damai Kartus Polri bersama dengan dari Kopasgat telah mengamankan Bandara Paro dan telah dilakukan olah TKP. Detailnya mungkin nanti bisa tanyakan kepada Kombes Faisal yang kemarin memimpin sana. Kemudian saat ini situasi di Paro, masyarakat memang sudah tidak ada, tetapi bandara sudah dibersihkan. Dalam arti kata olah TKP sudah dilakukan dan kalaupun pesawat nanti mendarat itu sudah bisa dilakukan. Senada dengan Danrem 172 PWY dan Pas Brimob 3 Brigjen Pol Gatot Haribowo menyampaikan bahwa Brimob mendukung penuh operasi pembebasan pilot Susi Air. Walau ada langkah-langkah dari pemerintah setempat dan tokoh masyarakat untuk bernegosiasi, namun untuk penegakan hukum harus dilakukan jika tiba waktunya. Jumlah kekuatan personel Brimob sudah disiagakan, namun ia enggan menyebutkan jumlah pasukan yang telah bersiaga untuk operasi penegakan hukum nantinya. Dari Jayapura, Tim Adi Media News mengabarkan. TNI Polri bersatu.